membuat kami prihatin bahwa almarhum sudah mempersiapkan sedemikian rupa kepindahan ke Finlandia, bahkan sudah mengurus paspor bagi istrinya, bagi anak-anaknya, bagi orang tuanya, bagi mertuanya, bahkan sudah membeli tiket untuk berangkat ke Finlandia. Membuat kami prihatin bahwa almarhum sudah mempersiapkan sedemikian rupa kepindahan ke Finlandia, bahkan sudah mengurus paspor bagi istrinya, bagi anak-anaknya, bagi orang tuanya, bagi mertuanya, bahkan sudah membeli tiket untuk berangkat ke Finlandia. Dan menurut citra keluarga, semalam kami bertemu dengan keluarga dari almarhum Daru. Mereka semua dalam keadaan happy atau bahagia. Bahkan Daru sendiri pun dalam keadaan happy. Sehingga persiapan-persiapan itu untuk menuju Finlandia sudah sedemikian komplitnya. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kami, ketika terjadi peristiwa misteri meninggalnya almarhum, ada pernyataan-pernyataan yang sungguh menyudutkan almarhum. Bahkan dibilang depresi, bunuh diri. Bagaimana seorang yang dalam keadaan happy mendapat promosi jabatan, yang sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk anak-anaknya sekolah di Finlandia, untuk istrinya dibawa, mertuanya dibawa, orang tuanya dibawa, masa dia meninggalkan semua hal yang dia sudah persiapkan dengan bunuh diri? Sungguh tidak logis. Tidak masuk dalam logika akal sehat atau logika yang waras. Itu pertama. Yang kedua, anak-anak almarhum itu masih kecil-kecil. Satu usia, satu kelas 5 SD, satu kelas 1 SMP, kelas 2 SMP. Dan mereka sangat berharap mendapat pendidikan yang baik di Finlandia. Keluarga menghubungi saya, menghubungi Mas Dwi Wibranto, untuk kami bersedia menjadi penasihat hukum mereka, untuk membantu pihak keluarga mencari tahu, mengungkap misteri meninggalnya almarhum itu seperti apa sebenarnya. Dan kami bersedia untuk itu. Kami sepakat, kami akan bekerja sama dengan pihak kepolisian, penyelidik, dan segala informasi sekecil apapun kami akan sharing informasi dengan pihak penyelidik. Bahkan perlu kami sampaikan bahwa pihak keluarga sudah memberikan berbagai macam informasi dan bukti yang ada pada mereka, baik kepada pihak penyelidik, Kompolnas, Komnas HAM, semua sudah diberikan oleh pihak keluarga, dari keterangan sampai apapun yang mereka ketahui dan mereka dapatkan. Tapi itu tidak dipertimbangkan sebagai suatu fakta bukti tentang pengungkapan misteri meninggalnya almarhum. Ini yang sangat kami sayangkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, ketika kami ditunjuk menjadi penasihat hukumnya, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa turut serta bersama keluarga untuk mengungkap misteri dari meninggalnya almarhum. Kenapa saya selalu mengatakan misteri? Karena ini betul-betul masih belum jelas sebab akibat meninggal. Itu sudah diserahkan oleh pihak keluarga kepada pihak Kompolnas dengan harapan bisa diungkap makna dari isi amplop coklat itu. Dan amplop itu dilem dengan 2 stiker putih.
Nah, ini menjadi tanda tanya besar juga bagi pihak keluarga. Pesan apa yang disampaikan oleh orang misterius tersebut dengan memberikan amplop yang berisi seperti yang saya sampaikan tadi? Saya kira itu ya jawabannya. Kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa dalam keterangan pers dari pihak Polda itu menyatakan bahwa ada 2 orang yang bersama-sama dengan almarhum pada saat di Grand Indonesia, yaitu seorang wanita berinisial V dan seorang pria berinisial D. Nah, pertanyaan kami adalah sejauh mana pendalaman terhadap wanita berinisial V maupun pria berinisial D? Apa yang menyebabkan almarhum kelihatan panik setelah bertemu 2 orang oknum tersebut? Nah, ini perlu didalami oleh pihak penyelidik. Sejauh mana peran dari kedua oknum itu, informasi apa yang diberikan kepada almarhum sehingga almarhum kelihatannya seperti orang panik. Itulah yang perlu diungkapkan. Karena menurut kami dari penasihat hukum, saksi kunci sebelum kematian almarhum, baik lokusnya maupun subjeknya, lokusnya itu ada di Grand Indonesia, subjek hukumnya adalah 2 orang tersebut, oknum yang berinisial V dan berinisial D tersebut. Ini yang perlu didalami. Berkali-kali saya selalu mengatakan perlu didalami kedua oknum tersebut. Kemudian supir taksi yang mengantar almarhum dari Grand Indonesia menuju ke Kemlu, itu juga perlu didalami. Kemudian sopir yang mengantar dari Kemlu menuju tempat kos, itu juga perlu didalami. Kemudian penjaga kos, itu juga perlu didalami secara intensif. Dan perlu saya sampaikan bahwa keterangan dari istri almarhum, bahwa istri almarhum yang bernama Peta Ayu Puspita tidak pernah meminta pergeseran CCTV. Istri almarhum menyatakan tidak pernah meminta kepada penjaga kos untuk melakukan pergeseran CCTV. Sehingga timbul pertanyaan kami, dari mana si penjaga kos Siswanto itu menyatakan ada permintaan dari istri almarhum untuk menggeser CCTV? Ini jelas pengaburan fakta kalau bagi kami, dan itu perlu didalami. Kemudian ketika dia mengatakan bahwa kunci dari kamar almarhum itu hanya 1, tapi pada saat pagi dia membuka menemukan kunci lain juga, berarti ada 2, double. Nah, ini perlu didalami. Kok pemegang kunci, penjaga kos bisa memegang 2 kunci? Ini kan belum terungkap. Kemudian cara membuka jendela, kalau grendel itu masuk ke lubang atau rumah grendelnya, itu pasti susah untuk membuka jendela itu. Tapi kok dengan begitu mudah si penjaga kos ini mencungkil jendela dari pojok kiri dekat pintu, kiri bawah. Begitu dicungkil, begitu mudahnya jendela itu dibuka. Kemudian posisi
CCTV itu. Posisi lampu ketika penjaga kos menuju lorong itu katanya lampunya lampu apa namanya, ya bisa mati hidup sendiri kalau terkena panas tubuh gitu ya. Pada sisi lain, ketika penjaga kos bolak-balik, lampu itu tidak mati, dan kondisi kamar almarhum juga tidak menyala lampunya. Ada satu lagi bahwa menurut keterangan keluarga atau istrinya, almarhum tidak pernah mematikan lampu kamar mandi setiap beliau tidur. Ini kok lampu kamar mandinya mati? Ini tanda tanya perlu kita ungkap atau perlu dijawab. Nah, oleh karena itu kami dari pihak penasihat hukum keluarga akan meminta kepada pihak kepolisian untuk melakukan rekonstruksi ulang, kemudian otopsi lengkap dari almarhum untuk mengetahui penyebab kematian. Dan satu hal lagi, bahwa dalam tubuh almarhum katanya ditemukan CTM dengan apa itu Mas Di? CTM dan apa ya? Ada satu obat lagi, paracetamol. Almarhum tidak mempunyai alergi apa-apa dan tidak pernah mengkonsumsi CTM menurut keterangan istrinya. Dari mana CTM itu masuk dan berapa kadarnya? Sampai sekarang belum pernah diungkapkan. Kalau otopsi lengkap itu harus diambil ginjalnya, hatinya, parunya, jantungnya, sehingga mengetahui kandungan obat apa yang ada dalam CTM itu dan zat apa yang berada dalam CTM, ada di dalam tubuh korban sekali. Kemudian satu hal lagi yang perlu kami sampaikan adalah dikatakan bahwa terjadi luka-luka lebam. Masa almarhum bunuh diri dengan melukai tubuhnya dahulu, menghajar tubuhnya dahulu sampai lebam. Dan ada beberapa bukti foto yang kami dapatkan dari keluarga almarhum. Kelihatan bibir mayat itu nyonyor. Nah, ini kan perlu didalami sehingga tahu persis penyebab kematian itu. Jadi beberapa hal itu yang perlu kami akan sampaikan dan lewat rekan-rekan media pun agar ini bisa dikoreksi, disampaikan secara transparan ke publik. Oleh karena itu sekali lagi kami akan meminta rekonstruksi ulang, kemudian otopsi lengkap dari jasad almarhum untuk mengungkap misteri kematiannya. Saya kira itu. Mungkin ada dari Bang, saya Lukman Bang ya, dari Anies Media Group. Saya akan nanya dua aja. Yang pertama adalah tadi kalau melihat rangkaian-rangkaiannya penuh dengan ketidakpuasan lah keluarga ya. Pertanyaan saya adalah apakah keluarga maupun penasihat hukum ada kecurigaan bahwa kasus ini pengungkapannya ada rekayasa sehingga diputuskan meninggalkan unsur pidana? Yang pertama. Yang kedua, apakah kasus ini, kalau dari cerita tadi ada si V, ada si D, si V ini kan perempuan, apakah ini ujung-ujung nanti mungkin akan mirip-mirip dengan kasus sebelumnya, misalnya waktu menyangkut kecelakaan di jenderal polisi? Itu aja Bang dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini diri pertanyaan dari teman dari Metro tadi ya. Jadi ketidakpuasan pihak keluarga, khususnya orang tua, setelah melihat beberapa kejanggalan yang saya sebutkan tadi.
Sehingga pada kesimpulan sementara bahwa kematian almarhum ada pihak lain yang terlibat, dan kematian almarhum ada satu rangkaian tindak pidana, tidak berdiri sendiri. Dan kalau dikatakan masalah sidik jari dan sebagainya, sekarang pembunuh-pembunuh profesional yang mempunyai keahlian khusus, mereka menggunakan peralatan-peralatan canggih. Contohnya sarung tangan tanpa jejak, tidak meninggalkan sidik jari dan sebagainya. Kalau orang sudah niat untuk menghabisi seseorang, pasti sudah melakukan persiapan-persiapan. Kemudian pertanyaan, apakah ini mirip-mirip dengan kasus almarhum Brigadir Yosua pada kasus Sambo? Ya. Kami belum menyatakan ini sebagai kasus karena belum pada kesimpulan ada tindak pidana, jadi belum menyatakan sebagai kasus, tapi misteri. Nah, misteri dari kematian almarhum, kalau dibilang mirip, ada kemiripannya dengan kasus kematian Brigadir Yosua, tapi ini peristiwa misterius, misteri kematian ini. Oleh karena itu, kami juga berharap agar pihak kepolisian berkaca daripada beberapa peristiwa sebelumnya dapat mengungkap ini dengan baik. Dan saya yakin pihak kepolisian RI sangat profesional dan mempunyai keahlian dalam mengungkap berbagai peristiwa-peristiwa kematian atau misteri-misteri kematian. Misalnya mayat yang ditemukan di tol tanpa kepala, itu bisa diungkap. Terus kasus di Banyuwangi dan beberapa kasus lainnya itu bisa diungkap. Kasus terorisme, Bom Bali 1, Bom Bali 2 bisa diungkap. Oleh karena itu, saya yakin bahwa kepolisian punya keahlian untuk mengungkap kasus ini. Sekarang tinggal political will, mau atau tidak mengungkap ini secara transparan untuk memberikan kepastian hukum, pemenuhan asasi manusia dari sisi kemanusiaan kepada pihak almarhum agar beliau tenang di tempat peristirahatannya yang abadi dan keluarga yang ditinggalkannya pun menjadi tenang. Hanya itu yang perlu. Kami hanya ingin hal itu memberikan kepastian dan ketenangan bagi pihak keluarga, sehingga tidak ada pemberitaan-pemberitaan yang seolah-olah mengaburkan fakta, yang dilakukan sedemikian rupa sehingga timbul asumsi-asumsi liar. Kami berharap ini semua boleh terjadi, diungkap atas political will, atas kemauan berdasarkan hati nurani. Karena bagi kami tidak ada kejahatan yang sempurna. Sekali lagi, tidak ada kejahatan yang sempurna. Saya kira itu dari saya. Berarti ada indikasi seperti tadi disampaikan keterlibatan orang lain atau mungkin profesional yang disebut tadi terkait kematian itu. Ya, kesimpulan sementara kami bahwa ini bukan kasus bunuh diri, atau bahasa halusnya dikatakan tidak melibatkan pihak lain. Kesimpulan sementara kami dengan beberapa kejanggalan-kejanggalan, fakta-fakta yang kami kumpulkan, bahwa ini kemungkinan besar melibatkan pihak lain dan ada tindak pidana. Saya kira itu. Pihak lain itu profesional. Ya, pihak lain yang mempunyai keahlian secara profesional dalam menghabisi nyawa seseorang. Saya kira itu ya.
Terima kasih rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.